Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lis Nur Hasana dengan NIM 230210617 akan mempresentasikan tugas UAS penelitian tindakan kelas dengan judul pengaruh rendahnya minat belajar terhadap kemampuan literasi, numerasi, serta interaksi pembelajaran antara guru dan siswa di SMKN 1 Jiwan. Pendahuluannya, yaitu pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya mempengaruhi oleh kurikulum dan fasilitas sekolah, tetapi juga dipengaruhi oleh minat belajar siswa. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi cenderung lebih aktif, memiliki motivasi yang baik, serta lebih mudah memahami materi pembelajaran. Untuk latar belakangnya, yaitu berdasarkan hasil observasi awal, masih ditemukan siswa yang kurang memperhatikan kejelasan pada guru, jarang membaca materi sebelum pembelajaran, kurang aktif dalam diskusi, dan kurang antusias dalam menyelesaikan tugas. Nah, kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan literasi, numerasi, serta kualitas interaksi pembelajaran di kelas. Pentingnya literasi dan numerasi yaitu kompetensi dasar yang sangat dibutuhkan dalam kurikulum merdeka. Nah, literasi berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengolah informasi, sedangkan numerasi berkaitan dengan kemampuan menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kedua kemampuan tersebut ini sangat diperlukan dalam menghadapi perkembangan dunia kerja dan pendidikan. Nah, untuk rumusan masalahnya, berdasarkan permasalahan yang ada di SMKN 1 Jiwan, yang pertama yaitu apakah rendahnya minat belajar mempengaruhi kemampuan literasi siswa di SMKN 1 Jiwan. Yang kedua, rendahnya minat belajar berpengaruh terhadap kemampuan numerasi siswa di SMKN 1 Jiwan. Dan yang terakhir, apakah rendahnya minat belajar siswa berpengaruh terhadap interaksi pembelajaran antara guru dan siswa di SMKN 1 Jiwan. Nah, tujuan penelitiannya yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara minat belajar dengan kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan interaksi pembelajaran. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Untuk minat belajar sendiri yaitu rasa tertarik, perhatian, dan keinginan yang muncul dari dalam diri siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, siswa yang memiliki minat belajar tinggi biasanya lebih aktif, lebih antusias, dan memiliki semangat untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, sebaliknya, rendahnya minat belajar dapat disebabkan siswa yang menjadi pasif, kurang fokus, dan kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran sehingga berdampak pada rendahnya hasil belajar. Nah, pentingnya ini yang pertama mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, mendorong terciptanya interaksi pembelajaran lebih aktif dan mendukung pencapaian hasil belajar yang optimal. Nah, untuk kemampuan literasi sendiri yaitu dalam membaca, contohnya seperti memahami, mengolah, dan menggunakan informasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dalam memahami informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini juga menjadi salah satu aspek yang dipengaruhi oleh minat belajar siswa. Kemudian untuk kemampuan numerasi, nah ini merupakan kemampuan siswa yang menggunakan angka, simbol, data, dan konsep matematika untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini juga tidak hanya terbatas pada kegiatan berhitung, tetapi juga mencakup kemampuan menafsir data, berpikir secara logis, serta mengambil keputusan berdasarkan informasi kuantitatif yang tersedia. Interaksi pembelajaran. Nah, interaksi pembelajaran ini merupakan hubungan timbal balik antara guru dan siswa. Nah, selama belajar berlangsung. Yang pertama, komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Kemudian keaktifan siswa dalam bertanya dan berdiskusi, suasana belajar yang kondusif serta menyenangkan, meningkatkan efektivitas belajar dan pencapaian tujuan belajar.
Untuk kajian pustakanya sendiri, yaitu berbagai penelitian menunjukkan bahwa minat belajar memiliki hubungan positif terhadap keberhasilan pembelajaran. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi cenderung lebih aktif, memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik, serta menunjukkan interaksi pembelajaran yang optimal. Nah, oleh karena itu peningkatan minat belajar menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk tindakannya, yang pertama menggunakan siklus 1, yang mana diterapkan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Nah, model ini mampu menekankan kerja sama kelompok melalui pembagian tugas kepada setiap anggota kelompok sebagai kelompok ahli ya. Contohnya melalui kegiatan diskusi dan tutorial, siswa diharapkan menjadi lebih aktif, berani menyampaikan pendapat serta meningkatkan partisipasi dalam pembelajaran. Nah, tujuannya yang pertama meningkatkan keaktifan, menumbuhkan kerjasama, yang ketiga meningkatkan komunikasi antar siswa. Untuk tindakan yang kedua, menggunakan siklus yang kedua yang berdasarkan refleksi. Pada siklus 1 dilakukan perbaikan pembelajaran pada siklus 2 dengan menerapkan model Contextual Teaching and Learning atau CTL, berbantu handout. Nah, model ini menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, sehingga siswa lebih mudah memahami materi dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Nah, keunggulan CTL sendiri, yang pertama, materi lebih mudah dipahami, pembelajaran lebih kontekstual, meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Untuk kerangka berpikirnya, yaitu dari asumsi bahwa rendahnya minat belajar akan berdampak pada rendahnya kemampuan literasi, kemampuan numerasi, serta interaksi pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukannya tindakan pembelajaran yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Untuk variabel penelitiannya yaitu ada X, yaitu minat belajar, Y1 literasi, Y2 numerasi, dan Y3-nya yaitu interaksi pembelajaran. Untuk metode penelitiannya menggunakan pendekatan mixed method, yaitu penggabungan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilaksanakan di SMKN 1 Jiwan pada semester ganjil tahun ajaran 2026-2027. Nah, tahapan PTK sendiri yang pertama yaitu perencanaan atau planning, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu dilakukan untuk memperoleh informasi yang lengkap mengenai kondisi siswa selama penelitian berlangsung. Nah, teknik yang digunakan meliputi yang pertama angket, yaitu untuk mengukur minat belajar siswa. Kemudian yang kedua observasi, untuk melihat aktivitas dan interaksi pembelajaran. Yang ketiga dokumentasi untuk memperoleh data pendukung. Yang terakhir yaitu tes untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi pada siswa di SMKN 1 Jiwan. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, yang dimulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan laporan. Setiap tahap dilakukan secara sistematis agar tujuan penelitian dapat tercapai secara optimal. Kemudian berikut ada alur penelitiannya. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, penyusunan proposal dan instrumennya. Yang keempat, perizinan penelitian. Yang kelima, pengumpulan data, yang keenam analisis data, dan yang terakhir yaitu penyusunan laporan. Nah, untuk kesimpulannya, rendahnya minat belajar menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan literasi, kemampuan numerasi, serta interaksi pembelajaran siswa di SMKN 1 Jiwan. Melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan model Contextual Teaching and Learning atau CTL berbantu handout. Nah, diharapkan terjadi peningkatan minat belajar yang berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, dengan demikian, siswa dapat menjadi lebih aktif, kritis, dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi tuntutan pendidikan maupun dunia kerja. Baik, berikut presentasi tugas UAS dari saya. Mungkin ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.